di kelas itu kan memang sudah menjadi rutinitas anak itu datang jam 7. Kalau tidak tertibnya hanya seputar tadi pakaian. Selamat siang semuanya dari teman-teman SMK Negeri 7 Semarang. Di sini saya Jonathan Syamputra dan Arya Pradana dari Sebenarnya 1. di sini kami akan menyampaikan beberapa aspirasi dari Komisi D Pak, untuk organisasi sekolah kepada siswa. Yang pertama di sini ada masih banyak anak OSIS dan mereka sekarang ini melanggar tata tertib dari berpakaian, Pak. Nah, menurut tanggapan Pak Pujo itu harus bagaimana? Oke, terima kasih Mas Jonathan dan Mas Arya. Pertanyaan pertama terkait dengan anggota OSIS sama MPK yang masih melanggar terkait dengan etika atau cara berpakaian. Seperti itu Mas Jonathan jadi memang dari awal yang namanya anak OSIS sama MPK itu kan sebagai contoh dari semua teman-temannya dalam hal entah itu tata tertib maupun yang lainnya. Memang ada satu dua yang masih kurang pas atau ya bisa dikatakan tidak tertib, tapi bukan menjadi satu hal yang kemudian gebiah-gebiah kalau di bahasa Jawanya bahwa anak OSIS MPK itu terkenal tidak tertib, tidak, karena itu memang hanya satu dua siswa atau siswi saja. Maka depannya memang di OSIS MPK itu kan ada yang namanya pembina OSIS MPK, Pak Yudi Prasetyo. Nanti kami lewat Pak Yudi mungkin pada saat rapat dengan OSIS maupun dengan MPK akan disampaikan terkait tata tertib, karena tidak hanya dari siswa saja yang mengawasi atau melihat pergerakan dari anak OSIS MPK, tetapi juga kadang menjadi sorotan dari bapak dan ibu guru yang lainnya. Makanya ke depan itu akan menjadi PR kami lewat ketua OSIS maupun ketua MPK untuk lebih menyampaikan bahwa pentingnya tata tertib untuk anak OSIS MPK. Seperti itu Mas Jonathan. Yang kedua, dari saya ini ada siswa-siswi SEBA yang meminta untuk pengumuman jangan dibagikan terlalu mepet. Jadi dia meminta tolong untuk pengertiannya kalau siswa SEBA bukan hanya dari daerah Semarang saja. Jadi untuk pengumuman mohon untuk diberikan lebih cepat. Oke. Untuk pengumuman sebenarnya pengumuman yang apa dulu Mas Arya? Karena begini, kalau pengumuman-pengumuman yang terkait dengan kegiatan kesiswaan sepertinya di tempat kami atau kesiswaan tidak pernah mendadak atau bahkan paginya itu enggak. Tapi kalau misalnya pengumuman terkait dengan upacara, kemudian kerja bakti atau bersih kelas, itu kan memang sudah menjadi rutinitas anak itu datang jam 7. Jadi ketika jam 7 nanti hari ini upacara, hari ini tidak upacara, atau langsung melaksanakan kegiatan pembelajaran, itu sebenarnya sudah siap di dalam. Tapi mungkin yang disampaikan dari Mas Arya tadi yang lewat MPK bisa jadi pengumuman-pengumuman yang sifatnya misalnya ada seperti tryout atau sosialisasi yang menggunakan membawa HP atau laptop sebagainya. Bisa jadi anak mungkin posisi pada saat diumumkan dia ada di desa atau di luar kota, mungkin seperti itu. Tapi kalau masalah pengumuman upacara, kemudian pengumuman yang namanya kerja bakti, sebenarnya itu tidak ada masalah, itu masih dalam koridor anak masuk sekolah jam 7 kan. Misalnya ada tes, misalnya pagi-pagi disampaikan bahwa kelas ini ayo segera naik ke aula karena akan mengikuti tes A, tes B, dan tes C. Mungkin itu yang disampaikan atau yang diharapkan dari siswa-siswi atau yang dimasukkan di MPK itu. Ini seperti itu Mas Red. Tapi sekali lagi ke depan kami akan berusaha komunikasi biar tidak ada hal itu lagi, kita minimalisir. Gitu Mas Red ya? Oke, tetap semangat ya.
Pak Pujo, saya mau tanya, kalau misalnya ini dari Pak Pujo sendiri, kalau ada anggota OSIS dan MPK tersebut melanggar, apa yang tindakan Pak Pujo dan Pak Yudi lakukan agar anggota OSIS dan MPK ini bisa menjadi contoh dan teladan yang baik? Yang jelas yang pertama dari kesiswaan tidak bisa langsung menjudge atau langsung wes tak copot deh, atau kamu saya keluarkan dari kepengurusan tidak, karena namanya aturan atau yang namanya peringatan itu kan berjenjang. Kita beri pengertian, kita beri teguran secara lisan. Saya yakin anak-anak STEMBA itu yang namanya ditegur atau diberitahu sama guru itu pasti mau kok. Jadi tidak langsung, wah kamu saya keluarkan, kita lihat dulu. Kalau tidak tertibnya hanya seputar tadi pakaian, saya yakin masih bisa ditegur atau di istilahnya apa nih, diperingati dengan yang tidak usah sampai ke kita langsung copot, tidak. Tapi kecuali kalau itu sudah sifatnya melanggar tata tertib yang misal mencuri atau asusila dan sebagainya, nah itu mungkin beda. Seperti Mas Jonathan. Iya Pak. Selanjutnya ini ada Pak dari siswa-siswi juga, ini tentang organisasi STEMBA sudah bagus Pak, untuk event-event, tetapi untuk lingkungan sekolah setelah event itu masih kurang bersih ya Pak. Jadi siswa-siswi STEMBA meminta untuk mengadakan kegiatan pengoptimalan gerakan pungut sampah, mengadakan program Jumat bersih, dan mengaktifkan kembali taman seperti di belakang RW 1. Menurut Bapak bagaimana? Ini kan permasalahannya sebenarnya setelah event tertentu kemudian tidak bersih, itu nggih Mas Arya nggih. Jadi kalau memang event tertentu kemudian selesai kemudian tidak bersih, memang ini menjadi catatan dari kami kesiswaan. Sebenarnya kalau itu diselesaikan pada saat Jumat bersih kan terlalu lama waktunya. Kalau eventnya hari Senin nggak mungkin dibersihkannya di hari Jumat. Jadi memang kedepannya tidak hanya pengurus OSIS MPK yang menyelenggarakan kegiatan event tertentu yang punya tanggung jawab, tetapi nantinya semua siswa itu punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Karena kalau pada saat event itu misalnya beli jajan atau dia itu ambil atau beli jajan dari luar kemudian dipakai atau diminum atau dimakan pada saat acara, maka kita sampaikan bahwa jangan membuang sampah sembarangan, itu yang penting. Jadi diharapkan setelah event selesai tidak ada sampah yang berserakan di tempat event atau di aula atau mungkin di lapangan. Tahun ini khususnya di bulan Februari ini kami sudah mulai sosialisasi terkait dengan pengurangan sampah plastik. Nah, memang banyak sekali yang namanya sampah plastik khususnya yang cup, Mas Arya, itu menjadi permasalahan di akhir-akhir ini. Makanya sekolah lewat surat yang sudah disampaikan kepada orang tua, kita sudah betul-betul menghentikan atau mewajibkan nantinya siswa-siswi pakai bawa tumbler ataupun bawa tepak. Jadi nanti tidak ada lagi cup-cup. Diharapkan dengan seperti itu tadi. Setelah event tidak ada yang berserakan. Tapi semoga nanti Mas Arya saya bisa menjadi perintis pelopor bahwa kita harus sadar akan lingkungan. Seperti itu maksudnya ya. Ya, cukup sekian video dari saya dan Jonathan. Terima kasih Pak Pujo karena sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Mas Arya, Mas Jonathan. Tetap semangat ya Mas Jonathan, Mas Arya gini loh. Jangan ragu, tetap suarakan yang namanya kebaikan ya. Sampah harus dijaga. Nanti juga mohon izin sama titip salam pada teman-temanmu yang lainnya MPK baik kelas 10, kelas 11, jaga tetap tata tertib jangan sampai melanggar. Seperti itu Mas Jonathan, Terima kasih Pak. siap, matur nuwun.